Halo teman-teman, kali ini saya bakal ngejelasin sedikit tentang seleksi CPNS Mahkamah Agung tahun 2021 khusus formasi pengelola barang milik negara atau singkatnya PBMN. Nanti saya juga bakal ngejelasin secara singkat PBMN itu apa sih. Untuk jumlah formasi, PBMN lumayan banyak, ada 302 formasi. Dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 81 formasi, di mana untuk umum ada 291, disabilitas 9, dan putra-putri Papua dan Papua Barat ada 2 formasi. Untuk kualifikasi pendidikan ada D3 Akuntansi, D3 Manajemen Aset, D3 Akuntansi Komputer, D3 Administrasi Negara, dan D3 Administrasi Publik. Di sini juga dijelaskan kualifikasi pendidikan D3 administrasi. Jadi untuk PBMN yang bisa mendaftar hanya administrasi negara dan administrasi publik. Untuk kriteria pelamar sama dengan yang lain, bisa teman-teman baca. Dan untuk persyaratan juga hampir sama. Kecuali formasi analis perkara peradilan, untuk PBMN juga nggak perlu ribet lampirin TOEFL. Untuk persyaratan yang agak berat mungkin penempatan. Jadi untuk menjadi CPNS Mahkamah Agung, teman-teman harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan gak bisa mengajukan pindah dengan alasan apapun selama 10 tahun. Untuk tata cara pendaftaran sama dengan yang lain, teman-teman upload dokumen-dokumen persyaratan ke SSC ASN. Dokumen-dokumen seperti KTP, KK, ijazah, transkrip, surat lamaran, surat pernyataan, dan persyaratan lainnya. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan. Untuk tahapan seleksi, yang pertama seleksi kompetensi dasar atau SKD. Sama dengan tes-tes sebelumnya, SKD menggunakan CAT. Setelah lulus SKD, teman-teman mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Bedanya untuk formasi PBMN, seleksi SKB hanya mengikuti tes CAT saja. Jadi teman-teman nggak perlu mengikuti tes wawancara atau kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi secara keseluruhan teman-teman hanya mengikuti 2 tes CAT, CAT SKD dan CAT SKB. Kalau berhasil lulus, teman-teman otomatis menjadi CPNS Mahkamah Agung. Dan ini adalah jadwal seleksinya dari pengumuman sampai usul penetapan NIP. Jadi kalau teman-teman berhasil lulus menjadi CPNS Mahkamah Agung, teman-teman akan mulai bekerja di tahun 2022. Kemungkinan TMT-nya April atau Maret. Oke, sekarang saya coba jelaskan secara ringkas jabatan pengelola barang milik negara itu apa sih? Simpelnya ya teman-teman, PBMN itu adalah seorang pegawai atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola barang milik negara yang ada di kantornya. Ya, mengelola aset-aset lah, seperti itu. Untuk pedoman, PBMN sebagai jabatan pelaksana mengikuti aturan jabatan fungsional penata laksana barang. Lebih jelasnya kita lihat di Permenpan nomor 23 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata laksana barang. Di ketentuan umum pasal 1 kita lihat pejabat fungsional penata laksana barang adalah PNS yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN atau BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi PBMN mengikuti aturan ini, teman-teman. Pasal berikutnya kita lihat pengelolaan BMN adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas penata laksana barang, meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN atau BMD. Nah, ini dia tugas-tugas PBMN. Sedangkan ketentuan lebih lanjut tentang PBMN bisa teman-teman lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Bisa langsung teman-teman baca ya peraturannya.
Dalam PP dijelaskan tentang teknis-teknis pengelolaan barang dari perencanaan kebutuhan sampai ke pengawasan dan pengendalian. Untuk tugas-tugas keseharian PBMN, nanti saya bakal buatkan video khususnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan semoga bermanfaat.